Tadi Teh In sempat bilang, which is saya juga setuju banget, sebuah hukum yang bilang bahwa kalau kita menolong orang lain pasti Tuhan juga akan menolong kita. Apa pertolongan terbesar yang Teh In pernah rasakan yang nggak pernah nyangka bahwa itu bisa terjadi, tapi ternyata itu merupakan pertolongan yang luar biasa di dalam hidup Teh In? Aku tuh bertahun-tahun kontrak kan, hampir tiap tahun aku kontrak. Relawan tahu deh, bahkan kamar mandi rumah aku itu rumah Teduh tuh lebih bagus dari kamar mandi rumah aku gitu. Dulu waktu kontrak. Tapi aku juga nggak pernah ngerasa kurang atau terus harus ngotot. Aku harus ngotot punya rumah yang lebih bagus dari rumah yang aku sewa misalnya, enggak. Karena udah happy aja gitu ya. Tapi kemudian dengan cara yang luar biasa, terus tiba-tiba suamiku dikasih rezeki yang luar biasa gitu, sampai akhirnya aku bisa punya rumah sendiri yang menurut aku ini rumah impian banget, yang aku bahkan berdoa untuk minta aja nggak berani gitu, saking menurut aku terlalu indah ya. Cuman ada dalam hati gitu, aduh kalau punya rumah gini enak ya, alhamdulillah. Iya, itu baru setahun terakhir Mbak. Wow. Baru setahun terakhir, dan itu terus aku sampai kadang bertanya gini, kenapa ya uangnya nggak dikasih lewat tangan aku ya? Kenapa bukan aku yang bisa beli rumah dengan tangan aku? Tapi aku berpikir, oh hakikat kita perempuan mungkin memang harus tetap mentaati suami mungkin ya, dalam pemahaman iman aku, sehingga memang rezeki suamiku dilipat gandakan sehingga beliau mampu membelikan aku rumah gitu, dengan rumah impian yang aku nggak pernah pun berani mengucapkan dalam doa Mbak, nggak pernah berani aku, ya maksudnya kan nggak kebayang lah duit dari mana, tapi masya Allah luar biasa cara Allah memberikan rezeki dengan cara tidak terduga dalam waktu cepat gitu. Cuman aku cuma pengen menyampaikan juga sih Mbak Mary, bahwa memang Allah memberikan banyak keajaiban dalam urusan materi buat aku. Cuman buat pemirsa di rumah yang juga nonton, atau orang-orang yang juga sedang punya keinginan untuk berbuat sosial, tetap kalau boleh, kalau kita ngomong Project Langit, targetnya jangan ke materi, karena nanti kecewa. Jadi harus ngurusin niat gitu, tetap hanya karena Allah, nggak mengharap apa-apa kecuali Allah ridho aja gitu. Allah akan selamatin kita di dunia dan di akhirat. Itu sih harus dilurusin banget. Bahwa ada kemudian kejutan-kejutan itu bonus. Itu bonus. Jadi aku khawatir kadang-kadang kalau sharing kayak gini banyak yang aku caranya supaya dapat materi, aku mau kayak Teh In gitu. Jangan. Iya, karena jadi materi. Karena ada juga orang yang berpikir, which is nggak salah juga sih, bahwa sedekah tuh bisa memancing rezeki. Ya, jadi udah saya sedekah biar memancing rezeki. Tapi bagaimana menurut pandangan Teh In? Itu nggak salah sih sebetulnya. Tapi ketika Allah nggak kasih itu, nanti kita jadi kecewa. Padahal rezeki yang Allah maksudkan kan nggak harus dalam bentuk materi. Aku merasakan betul Mbak Mary, betapa aku bahagia dalam keadaan nggak punya rumah gitu. Tiap tahun kontrakan pindah tuh pegel loh Mbak. Udah gitu, tapi kok aku happy ya. Itu tuh rezekinya nggak bisa dibilang dengan kata-kata gitu. Jadi kalau kita bilang rezeki itu harus kita sandarkan ke dalam bentuk benda, nanti kita pegel. Jadi kita kecewa, jadi kita berhitung. Padahal Allah itu maha tidak terbatas hitungannya. Itu lebih enak kayak gitu sih ternyata. Dan ya itu yang paling tinggi sih menurut aku, akhirnya menurut aku ya sekarang, kebahagiaan itu kan nggak bisa disandarkan dengan materi gitu. Happy itu ketika memang Allah kasih kita rasa bahagia ketika kita bisa nolong orang. Itu ketenangan dan ketentraman di hati. Betul. Banyak orang kayak materi tapi hatinya nggak tenang, nggak tentram, nggak bahagia. Itu. Aku tuh full in love banget loh kalau udah di antara pasien tuh, masya Allah, bahagia banget. Bahagia. Aku tuh cinta banget sama pasien-pasien aku. Jadi cinta banget aku sama pasien-pasien aku. Makanya sedih banget aku nggak bisa, belum mampu berbuat banyak, tapi aku akan terus berjuang insya Allah. Teh In sudah banyak membantu banyak orang, khususnya di saat-saat titik terendah di hidupnya mereka. Tapi kalau Teh In sendiri, ada nggak sih titik terendah dalam hidup? Titik terendah ya, masya Allah. Kayaknya semua orang tuh biasanya kalau udah kena ke pribadi tuh jadi terendah ya. Masalahnya kalau ke masalah pribadi tuh jadi terendah gitu. Beberapa kali mungkin mengalami masalah keluarga juga gitu. Tapi salah satu cara untuk ketika kita ada di titik terendah supaya kita bisa bangkitnya cepat, itu memang bagaimanapun harus nolong orang lain. Jadi kalau banyak followers atau teman-teman suka nanya, Teh In gimana dong kita mau nolong orang, hidup saya juga masih susah. Justru sebetulnya jangan seperti itu mikirnya. Aku juga sering ada di posisi susah gitu. Tapi ternyata dengan kita justru menyampingkan dulu problem kita dengan kita memberikan
kita ke orang lain, energi kita, cinta kita, pikiran kita, itu Allah balikan luar biasa loh. Hati kita, keadaan kita gitu tuh. Jadi jangan mikirin kita berkutat dengan diri kita sendiri, tolong orang, Allah nolong kita. Itu proven banget, beneran deh. Jadi bukan nggak ada goncangan, hidup aku banyak banget gitu ya, banyak banget. Tapi karena aku pegang keyakinan itu sih, jadi aku malah melawan gitu, melawan rasa sakit, melawan rasa lemah, melawan rasa lelah gitu dengan cara oke, kalau aku mau ngebalikin kondisinya dengan lebih baik, lebih cepat, aku harus kasih buat orang lain dulu. Oke. Apa sih yang selalu menguatkan Teh Iin? Yang selalu menguatkan mungkin keyakinan bahwa kita akan pulang kali ya Mbak Mary ya. Keyakinan bahwa kita tuh hidup di dunia nggak lama. Itu bagaimanapun jadi pegangan aku banget sih. Jadi ketakutan akan hari akhir kali ya. Jadi itu kekuatan banget. Salah hidup 10 tahun, 50 tahun, 70 tahun. Tapi yang penting adalah gimana setiap waktu yang dikasih ke kita itu bernilai pahala, bernilai kebaikan. Dunia ini kan sebentar, nggak ada apa-apanya. Gak ada yang perlu ditakutkan ya? Gak ada yang perlu takutin. Cuma yang harus kita perjuangkan memang setiap every second tuh kita harus bermanfaat. Harus bermanfaat. Karena terlalu berarti sih hidup nih. Berarti berguna banget gitu. Jadi kalau terlalu disibukkan dengan hal-hal yang bikin kita nggak produktif tuh sayang banget. Apa hal lain yang mungkin masih ingin dicapai oleh Teh Iin? Hal lain ya. Lagi-lagi kalau ngomong proyek sosial, aku tuh orangnya minderan tuh artinya nggak punya ambisi terlalu gimana, terserah Allah aja. Kalau menurut Allah ini bisa lebih dikembangkan di banyak kota, alhamdulillah. Kalau menurut akal aku kayak udah terlalu lumayan ya, terkuras di 4 kota ya. Tapi kalau menurut Allah mampu, oke, pasti Allah mampukan. Tapi kalau enggak apa-apa. Jadi Allah yang bisa mengukur kemampuan aku. Cuman kalau kayak itu kalau urusan sosial sih, jadi terserah Allah aja deh. Makanya aku juga berharap moga-moga apa yang aku lakukan ada orang yang berkenan juga menduplikasi misalnya atau mengikuti sehingga bisa gerakan ini bisa banyak dilakukan di banyak kota ya. Itu sih kalau pribadi mungkin sih cita-cita terbesar sih pengen haji sih Mbak Mary. Pengen haji. Aku pengen haji. Cuma lagi-lagi kalau haji itu kan panggilan Allah ya. Nggak bisa ditentukan siapa yang punya uang, siapa yang mampu, itu gimana Allah aja gitu. Jadi lagi sedihnya tuh aku belum layak gitu dipanggil gitu. Pengen banget haji sih, tapi doakan aja lah. Amin. Pasti banyak yang mendoakan juga dan semuanya akan indah menurut waktunya. Betul, kan rencananya dan waktunya lah yang paling tepat untuk kita. Aku harus kerja keras lagi dulu di dunia nih, sampai nanti boleh dikasih hadiah haji. Oke. Dan kalau misalnya sekarang dari pemirsa Impossible ada yang tergerak ingin membantu atau ingin mensupport dalam bentuk bantuan apapun atau mungkin donasi juga bisa, ini biasanya gimana cara menghubunginya dan bisa kemana? Kita ada nomor rekening. Kalau boleh sih, kalau yang memang tertarik dengan perjuangan kita bisa follow akun Instagram aku Rumah Teduh Sahabat Iin. Karena di situ aku lagi-lagi aku tuh sebenarnya bukan profesional ya Mbak. Aku mengerjakan ini konvensional banget gitu ya. Aku nggak punya tim canggih, tim medsos yang canggih. Medsos aku pegang sendiri. Nah, aku ingin menyampaikan kepada donatur itu lewat medsos aku, uang yang kalian sudah titipkan ke akun ini loh. Makanya di medsos aku tuh banyak banget kegiatan yang mereka bisa lihat, oh ternyata uangnya tuh kayak untuk gini, oh ternyata separah ini gitu. Jadi teman-teman bisa ikutin di medsosnya. Kemudian aku juga ada rekening-rekening yayasan sosial yang bisa mungkin pemirsa di rumah bisa bantu lewat rekening itu. Bantuan bisa lewat donasi uang, tapi juga bisa lewat SDM ya, bantuan tenaga juga. Iya banget. Bahkan kadang aku benar-benar membuka peluang. Aku senang sih kalau semua orang bisa terlibat dalam proyek ini. Makanya kalau aku buka rumah kadang-kadang yang punya spray bekas boleh loh. Karena aku pengen ngasih kesempatan orang yang nggak punya uang, tapi pengen ngerasain nikmatnya membantu orang. Mereka cari-cari tuh barang-barang bekas di rumahnya yang bisa aku manfaatin di Rumah Teduh. Itu selalu tiap rumah aku selalu buka open donation kayak gitu. Aku selalu bilangnya open PO. Nanti aku tulisin tuh, aku list. Aku butuh spray sekian puluh. Sampai aku butuh perlengkapan makan. Jadi mereka bisa berderma hanya dengan sebuah sendok misalnya. Itu buat aku tuh aku sedang mengedukasi masyarakat untuk bisa berbuat baik walaupun dengan cara yang sederhana tadi yang kecil. Nanti kalau udah terbiasa dari yang kecil, aku yakin asal kita konsisten, Allah nanti yang mampukan lebih tinggi. Tapi harus kuat di situ. Kalau memang pengen ke sana ya, harus konsisten di situ. Nanti Allah mampukan.
Iya, dan tidak ada hal yang terlalu kecil ya untuk bisa dibagikan kepada orang-orang lain. Iya, ternyata kan kita mulai dari yang kecil. Kan supaya dapat proyek yang lebih besar harus mulai dari yang kecil. Kita harus nunjukin dulu. Gimana kita mau dapat peran yang lebih besar kalau yang kecil aja kita nggak lolos. Iya, iya, setuju. Terima kasih sekali lagi buat Teh Iin yang sudah hadir di sini, sudah berbagi. Semoga apa yang dibagikan oleh Teh Iin bisa bermanfaat juga, dan lebih banyak lagi orang-orang yang lebih mengenal tentang Rumah Teduh. Ya, dan akhirnya Rumah Teduh juga bisa memberikan lebih banyak lagi pertolongan buat orang-orang yang membutuhkan. Amin. Terima kasih banyak atas kesempatannya bisa hadir di acaranya Mbak Mary Riana yang terkenal sekali. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sukses dan sehat terus. Ya, tidak perlu menunggu kaya untuk bisa membantu sesama. Hanya diperlukan niat dan cinta supaya hidupmu bisa berguna. Kadang rezeki yang dititipkan Tuhan ada hak orang lain yang harus kita sampaikan. Bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk kesenangan hati, ataupun untuk bermegah diri. Karena di saat kita bisa berbagi, disitulah kebahagiaan yang paling hakiki. Dari impossible, jadi I'm possible.